Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya di channel Mas Aris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan Liga Premier Inggris, yaitu antara Chelsea versus Arsenal yang berakhir dengan seri ya, dengan skor 2-2 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini, untuk sementara Chelsea berada di peringkat ke-10 dengan 12 poin, sedangkan untuk Arsenal berada di peringkat kedua dengan 21 poin ya teman-teman ya. Di jalannya pertandingan, Chelsea bermain di depan publik mereka sendiri, langsung mengambil inisiatif serangan ya. Dan di menit awal, ya sekitar menit kedua, Chelsea sudah mendapatkan peluang ya di dalam kotak penalti Arsenal, tetapi tembakannya masih bisa diblok oleh lini pertahanan dari Arsenal ya teman-teman ya. Serangan dan demi serangan dilancarkan oleh para pemain Chelsea ya, dan malapetaka terjadi pada menit ke-15 setelah Saliba terkena handsball ya, setelah terkena bola hasil sundulan dari Mudryk ya teman-teman ya. Sebenarnya pertandingan sempat diperjalan kembali ya, tetapi pemain Chelsea melakukan protes dan akhirnya wasit memutuskan untuk mengecek VAR ya, dan disitulah wasit memutuskan bahwa hal terjadi tersebut benar adanya, yaitu terjadi penalti ya teman-teman ya. Dan Cole Palmer ya yang mengeksekusi penalti tersebut dengan sempurna ya teman-teman ya. Unggul 1-0, Chelsea tetap menaikkan tempo permainan ya, dan membuat lini pertahanan Arsenal itu kocar-kacir pada pertandingan semalam teman-teman ya. Di lini tengah Arsenal juga tidak bisa membendung serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Chelsea ya. Chelsea ini melakukan pressing yang bagus ya di babak pertama khususnya, dan melakukan serangan-serangan yang bergelombang ke lini pertahanan dari Arsenal. Sedangkan bagi Arsenal sendiri pun di babak pertama agak kesulitan ya teman-teman ya. Bahkan di babak pertama menurut catatan saya Arsenal itu tidak bisa melepaskan tembakan yang shot on target di babak pertama ya teman-teman ya. Dan wasit meniup peluit berakhirnya babak pertama. Chelsea masih memimpin dengan skor 1-0 ya teman-teman ya. Dan masuk babak kedua, baru berjalan 3 menit, kiper dari Arsenal melakukan blunder ya, yaitu David Raya melakukan blunder dan bisa dieksekusi dengan sempurna oleh Mudryk ya teman-teman ya. Nah, setelah unggul 2-0, Mauricio Pochettino melakukan perubahan ya, yaitu memasukkan Jackson, menarik Mudryk ya, memasukkan Madueke, menarik Sterling ya, memasukkan Reece James, menarik Cole Palmer ya. Dan saya rasa keputusan tersebut adalah salah ya teman-teman, karena setelah Pochettino mengganti pemain yang justru bisa menggempur di pertahanan dari Arsenal, justru ditarik ya teman-teman. Dan disitulah Mikel Arteta melakukan juga pergantian pemain ya, yaitu menarik Jorginho, menarik Zinchenko ya, menarik Odegaard yang tidak berjalan di tengah, dan menarik Martinelli ya, dan terakhir menarik Gabriel Jesus. Ya, Arteta melakukan perubahan ya, memasukkan Trossard, Nketiah ya, Smith Rowe dan Kai Havertz, dan pergantian pemain tersebut ya membuahkan hasil ya teman-teman ya. Dan pada menit ke 77 Declan Rice bisa memperkecil ketertinggalan Arsenal ya teman-teman ya. Dan gol tersebut terjadi karena kesalahan dari kiper Chelsea, yaitu Roberto Sanchez ya. Jadi di pertandingan semalam ya, kedua kiper dari tim masing-masing melakukan blunder, dan kedua-duanya bisa dieksekusi dengan sempurna ya, yaitu David Raya melakukan blunder, dia bisa dieksekusi dengan baik dengan Mudryk ya, sama halnya dengan Robert Sanchez ya, yang bisa dieksekusi dengan baik oleh Declan Rice ya teman-teman ya.
Dan bagi David Raya ini menjadikan blunder yang kedua ya, karena di pertandingan minggu kemarin waktu melawan Manchester City, David Raya juga melakukan blunder ya, tetapi pada saat pertandingan tersebut Julian Alvarez tidak bisa mengeksekusi dengan sempurna. Tetapi pada pertandingan semalam lagi-lagi David Raya melakukan blundernya ya teman-teman ya. Dan mungkin di pertandingan berikutnya mungkin Arteta bisa mengistirahatkan dulu David Raya dan memberikan kesempatan untuk Ramsdale untuk mengisi posisi penjaga gawang ya teman-teman ya. Karena di 2 pertandingan terakhir ini David Raya melakukan blunder dan berakibat fatal ya pada pertandingan semalam ya teman-teman ya. Dan saya rasa unggul 2-1 Chelsea akan ingin memenangkan pertandingan, tetapi Trossard bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 yaitu pada menit ke-84 ya teman-teman ya, setelah mendapatkan umpan dari Bukayo Saka ya. Dan pertandingan terakhir ya dengan hasil imbang 2-2 ya mungkin kalau melihat permainan mungkin Chelsea layak menang ya teman-teman ya, tetapi akibat kesalahan dari pelatih mereka Pochettino yang mengganti pemain yang justru memberikan tekanan terus demi tekanan terhadap lini pertahanan Arsenal, justru mereka lah yang diganti. Dan disitulah titik baliknya Arsenal bisa menyamakan kedudukan dari Chelsea ya teman-teman ya, karena ya Cole Palmer ditarik, Ramsdale ditarik, Mudryk ditarik, justru 3 pemain tersebutlah 3 pemain depan yang mengancam lini pertahanan dari Arsenal. Dan itu keputusan Pochettino yang saya rasa salah dan berakibat dengan hasil imbang teman-teman. Padahal Chelsea sudah memimpin 2-0 sampai menit ke-48 ya. Bahkan sampai menit ke-76 Chelsea masih memimpin dengan skor 2-0, tetapi masuk ke menit 77 disitulah titik balik Arsenal untuk bisa mengejar ketertinggalan ya. Berkat kesalahan dari Robert Sanchez ya, Arsenal bisa menyamakan kedudukan ya dari situ teman-teman ya. Dan catatan saya pada pertandingan kali ini ya, mungkin pada pertandingan berikutnya Chelsea bisa tampil lebih konsisten lagi ya teman-teman ya, karena Chelsea ini pelan-pelan tapi lini depannya udah produktif ya. Dari 3 pertandingan terakhir Chelsea sudah bisa menciptakan 8 gol ya teman-teman ya, yaitu lawan Fulham ya, terus lawan Arsenal semalam ya, dan terakhir lawan Brighton kalau tidak salah ya teman-teman ya. Dan situlah Chelsea sudah mulai menemukan ritme permainan untuk lini depannya teman-teman ya. Dan bagi Arsenal melanjutkan tren tidak terkalahkan pada musim ini sampai pekan ke-9, Arsenal menjadi tim yang kedua yang belum pernah terkalahkan selain ada Tottenham Hotspur ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini peringkat papan atas itu semakin seru ya, yaitu City di peringkat pertama dengan 21 poin ya, Arsenal peringkat 2 dengan 21 poin, Liverpool di peringkat ketiga dengan 20 poin ya teman-teman ya. Dan ini beda poinnya tipis ya. Kita tunggu pertandingan antara Tottenham versus Fulham. Apabila Tottenham menang akan mengambil alih lagi di puncak klasemen ya teman-teman ya. Mungkin itu pembahasan saya tentang pertandingan Chelsea versus Arsenal ya. Dan di pertandingan lainnya yaitu Liverpool bisa menang dengan skor 2-0 atas Everton ya. Dan dengan hasil akhir itu untuk sementara Liverpool berada di peringkat ke-3 dengan 20 poin, sedangkan bagi Everton sendiri berada di peringkat ke-16 ya, yaitu dengan 7 poin ya teman-teman ya. Dan pertandingan berikutnya ada Manchester City yang menang dengan skor tipis yaitu 2-1 atas Brighton ya. Tapi pada pertandingan tersebut City ada pemainnya yang dapat kartu merah ya, yaitu Manuel Akanji ya, yang mendapatkan kartu kuning kedua ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara City berada di peringkat pertama dengan 21 poin, sedangkan bagi Brighton sendiri berada di peringkat ke-7 ya teman-teman ya, dengan 16 poin ya.
Dan di pertandingan berikutnya yaitu ada Newcastle United yang menang dengan skor 4-0 atas Crystal Palace ya. Dan dengan hasil akhir itu untuk sementara Newcastle berada di peringkat kelima dengan 16 poin. Sedangkan bagi Crystal Palace sendiri berada di peringkat ke-10 ya dengan 12 poin ya teman-teman ya. Di pertandingan berikutnya ada Nottingham Forest yang bermain imbang 2-2 atas Luton ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir itu untuk sementara Nottingham Forest berada di peringkat ke-15 dengan 10 poin. Sedangkan untuk Luton berada di peringkat ke-17 dengan 5 poin ya teman-teman ya. Pertandingan berikutnya ada Bournemouth versus Burnley ya, yang berakhir kemenangan untuk Bournemouth dengan skor 3-0 ya teman-teman ya. Dengan hasil sementara ini untuk sementara Bournemouth berada di peringkat ke-19 dengan 3 poin, sedangkan Burnley berada di peringkat ke-18 dengan 4 poin ya teman-teman ya. Dan pertandingan yang berikutnya yaitu Sheffield United ya, maksud saya Sheffield United versus Manchester United yang berakhir kemenangan untuk MU ya dengan skor 1-2. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Sheffield United berada di peringkat ke-20 ya dengan 1 poin, sedangkan untuk MU berada di peringkat ke-8 dengan 15 poin ya teman-teman ya. Pertandingan terakhir yaitu Brentford versus Wolves yang berakhir kemenangan untuk Wolves ya teman-teman ya dengan skor 1-2 ya teman-teman ya. Mungkin itu aja pembahasan saya tentang hasil Liga Premier Inggris pada pekan ke-9 ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Yang mudah-mudahan saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.